podcast yang menyajikan obrolan ringan, namun perlu kamu dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada. Kali ini Podcast Sigma kembali hadir menemani Anda semua dalam program Rubik, Ruang Bicara Kita bersama saya Deva Kurniazuri. Dalam 30 menit ke depan Deva bakal nemenin Sigmania semua. Isu-isu tentang perempuan yang terjadi di masyarakat memang selalu menarik untuk dibicarakan. Sampai saat ini masih banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh perempuan, mulai dari diskriminasi gender, kekerasan seksual, dan berbagai isu spesifik lainnya. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak pernah terselesaikan dengan baik membuat kita merasa harus selalu mendukung sesama perempuan. Publik sekarang sedang ramai menyoroti kasus kekerasan seksual. Beberapa bulan ini banyak kasus yang terungkap di media. Kali ini saya akan membahas ihwal peran perempuan dan apa saja seharusnya yang dilakukan oleh perempuan untuk menghindari kekerasan seksual. Nah, di podcast kali ini kita bakal sharing tentang perempuan, sesama perempuan hebat juga tentunya. Dan di samping kanan saya sudah hadir perempuan hebat yang sangat luar biasa. Di sebelah sini ada Kak Maria dari Sekjen Sekolah Mahasiswa Progresif, dan ada Kak Rika dari Dema UIN Banten dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Halo, apa kabar kalian? Ya, baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Hari ini ya, walaupun hujan masih tetap membuat kita semangat ya sebagai perempuan hebat yang membakar jiwa kita buat lebih semangat lagi ke depannya. Boleh dong disapa dulu pemirsa Sigmania yang hari ini menonton, sore ini menonton. Silahkan dari Kak Maria dulu mungkin boleh? Iya, halo Sigmania, perkenalkan nama saya Maria dari Sekolah Mahasiswa Progresif Komite Basis UIN SMA Banten. Terima kasih. Selanjutnya boleh Kak Rika. Halo Sigmania, perkenalkan nama aku Nurika Agustin Lubis. Teman-teman bisa panggil aku Rika. Aku dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terima kasih. Oke, iya tadi sapaan hangat dari kedua perempuan hebat ya, luar biasa. Nah, berbicara terkait perempuan ya, Kak Rika, Kak Maria. Kadang perempuan itu suka dianggap sebagai makhluk yang sangat lemah gitu ya. Terus makhluk yang nggak bisa menjadi, bukan nggak bisa sih, kadang kemungkinan besarnya tidak bisa menjadi seorang pemimpin gitu ya. Bagaimana sih pandangan Kak Rika atau Kak Maria terkait hal ini? Mungkin dari Kak Maria terlebih dahulu boleh? Iya, kalau dari pandanganku ya tentang perempuan yang masih disalahartikan, masih dianggap tidak bisa memimpin gitu kan, itu karena beberapa faktor juga gitu. Yang pertama karena relasi kuasa yang masih melekat sampai sekarang gitu kan, masih menganggap perempuan ini sebagai kelas kedua. Nah itu lahir dari budaya patriarki juga gitu lah, yang menganggap perempuan ini nggak bisa gitu karena mayoritas laki-lakinya yang lebih banyak. Nah itu kan menjadikan perempuan kelas kedua. Nah akhirnya penindasan itu terjadi karena relasi kuasa tadi gitu. Nah kita sebagai perempuan yang sudah sadar gitu loh akan ketertindasan itu, akan pendiskriminasian, intimidasi terhadap perempuan itu kita nggak bisa gitu kalau misalnya cuma kayak diem aja atau enggak kayak ya udah nih perempuan nggak bisa mimpin ya udah gitu. Nah itu nggak bisa kayak gitu, kita harus ada perlawanan, harus ada intinya kita nggak bisa kalau misalkan ada intimidasi kayak gitu kita nggak bisa nurut aja gitu kan, karena gimana pun caranya perempuan itu ya punya peran juga gitu dalam kepemimpinan. Maksudnya padahal kan kalau melihat dari sejarah kan itu banyak kan pahlawan-pahlawan perempuan, gerakan-gerakan perempuan yang sampai akhirnya itu kayak mereka tuh jadi pemimpin gitu loh. Nah itu kan berarti emang dari dulu udah ada, cuma kan karena ada budaya patriarki dan relasi kuasa tadi yang akhirnya perempuan sebagai kelas kedua ini masih melekat gitu sampai sekarang gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Dari dulu tuh bahwa perempuan untuk menjadi seorang pemimpin tuh sudah ada, Iya. cuman bedanya dari relasi kekuasaan ini yang mengakibatkan kita menjadi tidak ada gitu ya. Oke. Mungkin kalau dari pandangan Kak Rika sendiri seperti apa? Iya, aku sepakat dengan yang Maria sampaikan. Aku melanjutkan ya. Jadi karena kehadiran relasi kuasa ini membuat perempuan menjadi kelas kedua.
Dan itu terbukti ya di kampus kita sendiri begitu. Bahwasanya kita bisa melihat nih perempuan-perempuan yang menjabat di UIN Banten, entah dia berada di HMJ, fakultas atau di U, itu hanya sedikit. Kita bisa melihat dari yang paling tinggi di U, itu menteri perempuan itu cuma ada 2, sisanya laki-laki semua. Nah, seharusnya kita menerapkan konsep kesetaraan gender. Setara di sini bukan berarti sama sepenuhnya begitu. Bukan yang kayak perempuan katanya minta setara. Coba dong angkat galon, enggak gitu. Gitu. Karena kita punya alat reproduksi yang berbeda dan kita harus adil menempatkan sesuatu dengan tempatnya yang sesuai. Nah, karena kita melihat juga di jabatan yang ada di U sendiri begitu. Kurangnya posisi perempuan, sekalipun ada, mereka hanya sebagai pelengkap. Itu, sebagai pelengkap ya. Dan ya sudah, ketika sudah ada, ya sudah. Dan ketika disuruh untuk bekerja begitu, ketika bersuara, suaranya tetap tidak didengar. Kayak ya, itu relasi kuasa dan masih banyaknya pemahaman yang menganut patriarki ya. Itu membuat mereka kayak ya udahlah. Dan ada lagi seperti ketika ada acara perempuan itu selalu disuruh udah kamu konsumsi aja PPM mah. Ya. PPM mah konsumsi aja gitu. Itu hal-hal seperti itu, hal-hal dari hal kecil itu kita harus rubah. Sebenarnya kenapa sih perempuan itu harus diidentikan dengan sumur, dapur, kasur? Padahal kita juga bisa kok jadi seksi dokumentasi. Kita juga bisa jadi peralatan. Mereka perempuan itu nggak semuanya lemah. Ada yang kuat, ada juga yang memang karena dia sakit begitu agak lemah dan itu ya itu mereka semua punya kekuatannya masing-masing. Yang kuat biar kuat, yang lemah akan dibantu dengan yang kuat. Jadi perempuan saling mendukung satu dengan yang lain gitu. Oke, iya. Luar biasa sekali ya jawaban dari Karika ini tadi bahwa teman-teman harus tahu bahwa perempuan itu tidak lemah. Kita tuh harusnya saling membantu yang kuat biar dia semakin kuat, yang lemah dibantu sama yang kuat gitu. Padahal perempuan juga bisa menjadi seorang event konseptor gitu ya, di seksi acara lah. Terus yang tadi Karika bilang dokumentasi segala macam. Jadi di sini juga balik lagi ke perempuannya juga ya. Bagaimana kemauan seorang perempuan itu menjadi seseorang yang untuk lebih dihargai. Iya, benar. Oke. Nah, berbicara seorang perempuan, kita lari ke sosial media. Banyak sekali perempuan di sosial media, bahkan tidak hanya di sosial media tapi di kehidupan kita nih ya. Kadang ada yang saling menjatuhkan sesama perempuan, terus saling menjelek-jelekan gitu. Terus saling pokoknya aku yang harus maju, kamu tetap di bawah aku gitu. Itu juga bisa menjadi sorotan bahwa kenapa perempuan sampai saat ini belum untuk memberanikan diri untuk maju ke depan. Bisa jadi itu menjadi salah satu faktornya. Nah, aku mau nanya ke Karika dulu deh, bagaimana pendapat Karika terkait hal ini? Iya, ini aku kurang sepakat dengan perempuan-perempuan yang masih saling menindas satu dengan yang lainnya. Karena kita sebagai perempuan itu harusnya menerapkan konsep yang tadi aku bilang, woman support woman, perempuan yang mendukung perempuan lainnya, begitu. Kita saling mendukung. Bagaimanapun bentuk si perempuan itu, mau gendut, mau tinggi, mau kurus, mau cuma tinggal tulang selangkanya doang di sini, iya dia juga perempuan gitu. Dia perempuan, dia berhak melakukan apapun, dia berhak menjadi apapun, dan kita harus mendukung apa yang dia punya gitu. Biarkan dia berekspresi dengan sesuai dengan yang dia inginkan begitu. Tugas kita adalah menerima dan mendukung, kecuali ada hal-hal yang sudah menyeleneng. Ya menyeleneng itu seperti yang dia kayak, ih lu kurus banget sih, yang kayak oh no enggak kayak gitu. Dan kalau bisa sekarang kan banyak banget ya kita sebagai perempuan-perempuan nih kalau ketemu Maria gendutan, bisa kita ganti itu pertanyaannya, hai Mai apa kabar? Udah lama ini nggak ketemu gitu. Jadi kita lebih mengganti pembicaraannya dibanding membahas tentang fisik ataupun itu pun mereka juga tahu kan atas perubahan dalam dirinya. Nah, penting juga buat kita untuk saling mensupport antara perempuan dengan perempuan yang lainnya gitu.
gitu. Menerima dan mendukung ya. Iya, betul. Betul sekali. Gimana kalau pendapat dari Kak Maria sendiri? Iya, maksudnya, iya tadi udah dijelasin juga kan ya. Itu maksud aku gini, kenapa sekarang ini banyak banget justru yang melakukan ketertindasan itu bukan laki-laki ke perempuan, tapi perempuan ke perempuan juga gitu kan. Makanya kenapa musuh kita sekarang, musuh kita sebagai perempuan ini bukan cuma laki-laki tapi perempuan juga gitu kan. Karena gini, kalau menurut aku kenapa itu bisa terjadi, karena kurangnya pemahaman juga dari perempuannya gitu, kurangnya memahami bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain, harus saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat status dia apa, tanpa melihat background keluarga dia seperti apa gitu kan. Nah itu kan yang menyebabkan akhirnya orang-orang yang merasa lebih wah gitu ya sebagai perempuan, kayak iya apaan sih, dia norak banget kayak gitu-gitu. Nah itu kan bikin orang kayak, karena dia ngerasa lebih tinggi gitu kan, karena keberpihakan dia ini, wah gitu, gue maunya sama orang-orang kaya aja gitu, gue maunya sama orang-orang cantik aja gitu kan. Nah itu yang harus dirubah tuh, dikasih pemahaman kalau sama perempuan itu ya jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjudge satu sama lain gitu. Kita sebagai perempuan ya harusnya galang persatuan nih buat ngelawan ketertindasan, buat lawan apa yang terjadi sekarang gitu. Nggak bisa kalau misalnya kita sebagai perempuan kayak, wah kita harus ngelawan laki-laki nih, kita harus lawan nih budaya patriarki yang gini-gini. Kalau dari perempuannya sendiri kita nggak ada persatuan satu sama lain gitu. Makanya kenapa penting banget sesama perempuan ini ya kita harus saling dukung satu sama lain, support satu sama lain, bukan malah menjauh satu sama lain gitu. Apalagi kan sekarang nih yang lagi marak banget kayak insecure gitu kan, ya nggak sih teman-teman gitu. Kayak kalau misalkan pakai baju ini kayak, ya aduh gue kayaknya kelihatan gendut, gak ngelihat dia kayaknya pakai baju itu kurus apa gimana. Nah itu tuh karena emang pemikiran, karena emang stigma dari masyarakat ini gitu, terutama dari perempuannya sendiri kan yang membuat standar kecantikan itu gitu loh, yang kayak oh cantik tuh harus kurus, cantik tuh harus tinggi, cantik tuh harus kayak gini-gini gitu. Nah itu yang harus dikasih edukasi gitu, kalau perempuan tuh ya mau cantik itu semuanya, cantik tuh relatif kok gitu, nggak harus kurus, nggak harus gendut, nggak harus tinggi, nggak harus kecil kayak gitu. Itu yang harus ditanemin dalam diri kita sendiri. Gitu. Kalau tadi kata Kak Rika menerima dan mendukung, kalau kata Kak Maria ini kita harus saling berkolaborasi ya sesama perempuan agar tidak saling menjatuhkan gitu tuh, biar kesetaraan gender juga memang ada gitu tuh. Berbicara perempuan ya, berarti sekarang kan kita lagi marak tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual ya, apalagi di lingkungan kita sendiri gitu loh. Pernah nggak sih Kak Maria atau Kak Rika dapat beberapa cerita terkait kekerasan tersebut terhadap perempuan? Mungkin silakan, siapa yang mau jawab duluan? Boleh? Aku boleh ya. Boleh. Ini di lingkup mana dulu nih? Di sekolah, maksudnya di kampus apa di luar? Di lingkungan Kak Maria aja. Di lingkungan kampus deh ya, kita contohnya kalau di kampus UIN sendiri nih, aku pernah dapat pelecehan kayak gitu, baik itu dari laki maupun perempuan. Kalau dari laki-laki itu catcalling ya pastinya, terus kayak ngomentarin pakaian kayak gitu, karena kan aku jujur dari pas awal-awal kuliah tuh pakaian itu emang belum kayak orang-orang mungkin ya kali kayak aku tuh masih sering pakai celana jeans, bajunya dimasukin kayak gitu. Itu kan itu menimbulkan catcalling dari cowok-cowok di kantin waktu itu. Aku sempat marah, sempat kayak ngelawan gitu pakai kata-kata ya mungkin dibilang kasar lah ya, karena bingung dulu tuh ya ngeresponnya harus gimana selain dengan pakai kayak gitu ya. Tapi pas kita di kayak gitu ini dapat pelecehan kayak gitu, kayak dibilang gimana gitu, pas kita ngelawan tuh mereka langsung diem gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita dapat kayak gitu dan kita berani buat ngelawan, berani buat ngomong, mereka juga pasti diem gitu, mereka pasti bakal malu sendiri kalau kitanya ngelawan gitu kan. Nah makanya kenapa di kampus ini makin banyak kan pelecehan dan segala macamnya, itu karena memang perempuan belum bisa gitu ya, belum bisa melawan, belum bisa speak up gitu kan kayak gitu. Nah terus kalau misalnya buat perempuan juga, aku pernah di kampus kayak mungkin kayak diliatin tuh di sini kayak gitu. Itu kembali lagi kayak kasus tadi, itu karena pakaian gitu. Di UIN tuh aku sendiri, maksudnya bukan aku doang ya, maksudnya dari teman-teman aku juga, masukan dari teman-teman aku sering dilecehkan itu karena pakaiannya gitu, karena pakaian yang gak sesuai sama mentang-mentang namanya UIN gitu ya, kayak pakaiannya pasti banyaknya syar'i gini-gini. Nah ketika ada yang berpakaian pakai celana jeans atau nggak pakai kerudung, nah itu terlihat aneh gitu kalau di UIN sendiri gitu, terlihat aneh gitu. Nah itu sih kasus-kasus yang pernah aku rasain maupun dari masukan dari teman-teman aku sendiri kayak gitu.
Kalau dari Karika pasti ada nih. Coba soal pemberdayaan perempuan Iya. gitu ya. Iya, baik. Sejauh ini ya, dari awal aku menjabat sampai pada saat hari ini, begitu, sudah banyak pengaduan dari teman-teman yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, mulai dari catcalling hingga percobaan pemerkosaan. Itu sudah lumayan cukup banyak menurutku. Walaupun kasus kekerasan seksual ini bisa disebut juga fenomena gunung es, di mana yang kelihatan hanya atasnya saja gitu. Yang melapor hanya sedikit, tapi teman-teman yang mengalaminya tuh banyak di bagian bawahnya. Dan yang sangat disayangkan adalah mereka kurang teredukasi atau kurang pengetahuan tentang kekerasan seksual. Mereka sendiri pun tidak tahu kalau ternyata gue tuh salah satu orang yang pernah merasakan kekerasan seksual gitu. Jadi aku beberapa kali mengadakan kajian kan ya tentang kekerasan seksual. Nah, setelah mengadakan kajian itu tuh ada yang bercerita, "Kak, dulu tuh aku pernah loh di-chat sama senior aku." Nah, itu relasi kuasa. Aku di-chat sama senior aku, ngajakin main, ngajakin makan, terus lagi makan tangan aku dipegang-pegang, kata dia gitu kan. Aku risih banget Kak, aku nggak tahu harus berbuat apa, aku cuman bisa diem aja. Dan dia semakin megangnya tuh, aduh Kak, aku takut banget, kata dia gitu kan. Karena dan pada saat itu karena dia ketakutan, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan dia juga kayak harus ngikut seniornya karena saat itu dia dibawa juga kan sama seniornya. Kayak, iya, dia cuma bisa diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak, aduh sayang banget nih. Itu kejadiannya waktu dia masih maba. Jadi kasus kekerasan seksual di UIN itu sudah banyak, tapi masih banyak yang belum berani bercerita dan speak up itu, dan kurangnya penyebaran informasi bahwasanya kekerasan seksual itu seperti apa sih, pelecehan seksual itu seperti apa sih, jenis-jenisnya tuh apa aja begitu kan. Selain adanya kekerasan dalam rumah tangga, ada juga loh yang namanya kekerasan dalam pacaran. Itu bukan berarti kita mengamini bahwa pacaran itu boleh, zina itu legal, enggak. Tapi ada loh yang namanya kekerasan dalam pacaran. Entah karena si pacar punya relasi kuasa, si laki-lakinya ketika lagi berdebat seperti ini, "Sayang, kamu kenapa sih kok selingkuh?" "Aku nggak selingkuh, dia tuh cuman temen aku cuman mau main." "Halah, kamu bohong, Pak." Nah, itu ada lagi kekerasan di situ kan. Nah, itu. Nah, kalau dari data sendiri itu sudah untuk yang mengadu padaku itu ada sekitar kurang lebih ada 25 case. Dan kemarin aku sempat juga membuka survei kecil-kecilan per tanggal 13 sampai tanggal 15 itu udah ada 12 penanggap. Itu aku membuka survei itu ketika kemarin ada webinar tentang Permendikbud, pengawalan pembentukan Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Gitu. Nah, setelah mengadakan webinar tersebut itu ada lagi yang masuk case-nya, dan ini luar biasa sekali ya. Ini lebih parah atau? Lebih parah. Ini yang ternyata aku kira di UIN ini bukan hanya sekedar semua kekerasan seksual itu nggak ada tingkatannya. Aku kira UIN itu karena basicnya Islam gitu, semua orang paham agama, nggak akan tuh terjadi kekerasan seksual. Ternyata masih, bahkan kejadiannya itu bener-bener yang gue sebagai mahasiswa UIN tuh nggak pernah kebayangkan hal tersebut bisa terjadi. Sampai tangannya diikat, kakinya diikat, mulutnya bekam, bahasanya ditutup itu. Nah, itu dilakukan oleh senior, dan dia nggak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Dan dia berusaha melawan, akhirnya dia bisa, akhirnya dia pergi. Itu terbukti melalui cerita biasa atau dia ngisi kuesioner yang kakak bagikan itu? Itu dia cerita, jadi dia perlu waktu 2 tahun untuk seberani. Dia baru semalam itu dia bercerita, dia perlu waktu 2 tahun untuk berdamai dengan dirinya. Dia perlu waktu 2 tahun untuk menceritakan hal tersebut. Dan selama 2 tahun itu dia merasa ketakutan, di mana orang tersebut masih hidup dan masih aktif kuliah di
kampus kita ini gitu. Oke Sigmania, tadi kita sudah mendengar ya bahwa ternyata di lingkungan kita banyak sekali teman-teman kita yang harus kita bantu, yang harus kita lindungi juga. Nah, banyak hal-hal juga yang teman-teman mungkin pertanyakan, kenapa sih mereka tidak berani untuk mengadu apa yang sedang terjadi terhadap diri mereka? Kenapa sih mereka tidak melawan? Kenapa sih mereka diam saja gitu? Dan hal ini, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini akan dijawab langsung oleh Kak Rika selaku pemberdayaan perempuan Dema UIN Banten. Ya, silakan Kak. Kalau misalnya pertanyaannya, kenapa sih mereka nggak mau ngadu, nggak mau nggak mau speak up, gitu nggak ya. mau melapor ya? Karena proses untuk berdamai dengan diri sendiri, proses untuk menguati mentalnya dia untuk ngomong ke orang lain, dan prosesnya dia untuk percaya sama orang lain itu tuh perlu waktu yang lama gitu. Enggak langsung semalam gue habis diperkosa, besok gue cerita ke temen gue, ternyata gue cerita ke temen gue mulutnya lemes, padahal kita temen deket loh. Dia malah spill ke yang lain dan akhirnya Nyembar aib ya. Iya, nyembar aib, dan pada akhirnya bisa jadi yang disalahkan gue, karena pada saat itu pasti akan di-spill kayak dia juga nikmatin kok, gitu. Gitu. Nah, alasannya itu. Lalu yang kedua ada relasi kuasa, karena banyak juga kasus yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa, senior dengan junior, begitu. Mereka itu mendapati tekanan. Jadi ketika dia mendapati pelecehan, itu dia dibilang seperti ini. Kamu jangan, sorry ya Mar ya, sambil dipegang, kamu gimana, skripsinya mau lulus nggak gitu kan. Kalau misal kita ngelawan, jangan kayak gitu dong, udah kamu nggak usah bilang siapa-siapa ya, aku megang kayak gini gitu kan. Kalau misalnya kamu bilang nanti skripsi kamu nggak saya. Dan itu salah satu case yang nyata ya, itu terjadi oleh teman-teman yang bimbingan skripsi. Itu terjadi. Mereka mendapati tekanan, ancaman skripsinya tidak akan diluluskan kalau misalnya dia melawan dan dia menceritakan hal tersebut ke orang lain. Itu. Oke, mungkin langsung pendapat Kak Maria terkait hal ini seperti apa? Nah, kalau dari pandangan aku ya, kenapa akhirnya banyak kasus-kasus pelecehan kayak gitu dan korban ini tidak mau mengadu gitu Kak. Yang pertama, benar tadi kata Kak Rika tadi, ngumpulin mental buat bilang ke orang tuh itu nggak gampang gitu loh. Dari kasus-kasus yang aku pernah dengar nih, itu tuh lama banget buat cerita gitu kayak gitu kan. Butuh waktu 2 tahun, 5 tahun kayak gitu-gitu. Terus yang kedua juga karena nggak percaya gitu loh. Kayak misalkan nih dia dapat kasus pelecehan atau kekerasan kayak gitu. Dia mau cerita tapi kayak, nih orang bisa dipercaya nggak ya gitu. Nih orang bisa nggak ya nerima cerita gue yang kayak gini gitu loh. Takutnya karena kebanyakan gini, kita cerita nih justru malah nyalahin ke korbannya gitu. Malah nyalahin kayak, ya itu malunya aja pakaiannya kebuka gitu. Ya itu malunya aja di kosan pakaiannya bikin menggoda apa gimana kayak gitu. Nah itu kan yang bikin kayak akhirnya banyak korban pelecehan ini nggak mau cerita gitu loh, karena sebelum itu tuh udah dijudge duluan gitu, kayak emang perempuannya aja yang kayak gitu. Terus karena keberpihakan gitu, jadi banyak banget orang-orang yang dapat pelecehan seksual terus dia mengadu atau melapor ke yang berwajib. Itu keberpihakan dari pihak yang berwajib ini kelihatan banget, bukan berpihak kepada perempuan gitu loh, malah berpihak ke mana nih yang punya relasi kuasa yang besar gitu loh. Jadi kayak misalkan dia, misalkan si cowoknya ini misalnya contohnya anak polisi apa gimana gitu atau gimana, itu kan malah berpihaknya justru ke yang itu gitu loh, nggak bakal berpihak kepada perempuannya gitu. Itu kan udah banyak kan kasusnya, teman-teman juga udah tahu gitu ya kan kayak gitu. Jadi maksud aku kalau misalkan buat bercerita tentang apa yang kita rasain gitu, terutama tentang pelecehan, itu nggak gampang gitu. Makanya perlu edukasi kan, gimana caranya, gimana cara merespon temen yang cerita ke kita kalau dia dapat tindakan pelecehan seksual, itu gimana responnya, gimana cara nanggepinnya. Itu harus belajar, kita harus paham gitu, biar kita nggak salah kaprah juga merespon hal seperti itu gitu. Udah sih gitu aja. Lagi-lagi relasi kuasa ya. Mungkin dari Kak Rika ada yang mau ditambahkan lagi? Iya, aku sepakat sama yang Maria sampaikan. Ketika kita dapat nih pengaduan dari teman-teman yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, itu
hal yang perlu kita lakukan pertama adalah mendengarkan. Jangan sampai kamu victim blaming, apalagi menyalahkan lunya aja kali ya, kayak tadi bilang kan, baju lu. Permasalahan kekerasan seksual itu bukan dari apa yang kamu pakai. Perempuan sejauh ini sudah diajari bahwasanya jaga tubuhmu. Jangan keluar malam, nanti kamu kena ini. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga tubuhnya. Tapi permasalahannya adalah mereka yang melakukan pelecehan tersebut, kekerasan tersebut, ya harus diedukasi juga begitu. Perempuan sudah sejauh ini sudah menjaga tubuhnya secara maksimal. Maka jaga juga anak laki-lakimu. Jangan terus-terusan menyuruh, udah lu perempuan harus jaga badan lu dong biar gini-gini. Lo jaga pikiran lo jaga nafsu lo yang iya itu, nafsu lo yang nafsu lo yang udah luar biasa itu. Dan lagi alasan mereka banyak yang nggak mau mengadu juga karena ada sempat terjadi dia mengadu dan si tempat mengadunya ini dia nggak tahu cara penanganannya seperti apa. Dia tiba-tiba langsung up ke media, pada akhirnya kasusnya jadi blunder, dia nggak tahu cara nanganinnya gimana, taunya udah up media, speak up, selesai. Nah pada akhirnya si orang yang mengadu ini dia yang seharusnya menjadi korban malah menjadi pelaku. Karena pertama pada saat itu tidak adanya bukti gitu. Sebenarnya kalau untuk pembaruan korban dari cerita korban itu juga sudah sebagai bukti, korban itu sudah menjadi bukti. Bisa dibuktikan lewat apa? Kalau misalnya kejadiannya tidak hanya berdua saja, tidak ada bukti CCTV begitu, itu bisa dicek psikologis korban. Dari situ makanya korban sudah bisa menjadikan bukti, bisa dicek dari psikologis korban. Tuh. Dan yang terpenting adalah teman-teman ketika teman-teman mendapati pengaduan, ada teman-teman yang bercerita ke kamu, saya habis kena pelecehan, saya pernah mengalami kekerasan seksual, dengarkan. Setelah didengarkan, kamu tanya, apa yang kamu butuhkan? Gitu. Kalau misalnya dia pengen sekedar bercerita, dia pengen menenangin dirinya, dia pengen selesai dulu, berdamai dulu dengan dirinya, yaudah dengarkan, kamu bantu. Lalu yang ketiga, ketika dia ingin ditindak lanjut, maka mengadu ke orang atau organisasi-organisasi yang memiliki membuka wadah pengaduan. Jadi nanti akan dibantu secara hukum, mitigasi, begitu teman-teman. Oke, nah seandainya jika hal tersebut terjadi kepada Kak Maria atau Kak Rika sendiri, apa yang akan kalian lakukan? Maksudnya kalau kita yang jadi korban gitu. Iya, betul. Gimana ya? Maksudnya kalau misalkan kita sendiri yang dapat pelecehan itu gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita nih udah punya organisasi gitu ya, udah ada di lingkup organisasi, nah otomatis yang pertama itu pasti kita minta penanganan atau minta solusi ke organisasi kita sendiri gitu kan. Kayak tapi itu nggak gampang gitu. Maksud aku gini Kak, orang yang dapat pelecehan seksual kayak gitu itu nggak bakal langsung cerita, jadi nggak bakalan langsung kasusnya itu langsung diatasi kan, langsung diproses itu karena butuh waktu yang lama gitu buat ngeberaniin speak up gitu kayak gitu. Nah mungkin kalau misalnya aku pribadi, aku yang ngerasain itu, yang pertama aku pasti bakal ke teman dulu nih, ke teman dekat dulu apa gimana gitu. Tapi kalau misalkan emang itu mengganggu mental aku, mengganggu psikologi aku kayak gitu-gitu, aku pertama mungkin ke organisasi dulu ya, karena gimana pun juga aku di situ gitu belajarnya. Nah mungkin mereka nanti yang bakal yang aku mintain membantu ini aku dapat kayak gini nih, aku minta ini harus ditangani, aku pengen ada keadilan kayak gitu. Kalau dari aku gitu. Kalau dari Kak Rika sendiri seperti apa? Ini pertanyaan agak mengejutkan ya. Yang gimana kalau misalnya menjadi korban? Aku pernah mengalami begitu. Dan pada saat itu karena aku tahu apa yang harus aku lakukan, tapi tubuhku tidak bisa melakukan apa yang tidak mengimplementasikan apa-apa yang sudah aku punya begitu. Pada akhirnya aku nge-freeze, aku diam, dan setelah itu ya baik, aku pernah merasakannya, dan akhirnya karena aku tahu cara mengadu begitu, aku ke wadah yang membuka pengaduan. Meminta bantuan di situ, kayak kalau waktu itu aku belum minta ditindak lanjut, tapi aku lebih milih
untuk berdamai dulu dengan diriku sendiri. Terus melihat juga kalau nih orang nih sebenarnya dia udah parah, cuman entah kenapa aku belum punya keinginan buat mengadu dia, untuk efeknya akan lebih bahaya sih sebenarnya. Jadi kalau gue sendiri, aku pribadi ketika aku mendapati kasus kekerasan seperti itu, maka aku akan, ini akan sangat enteng kalau cuma sekedar dibilang aja ya, aku akan mengadu ke wadah-wadah yang menaungi pengaduan, meminta tindak lanjut, meminta bantuan, dan berharap aku bisa sembuh dari traumaku dan kasusku selesai, dia bisa diberi efek jerah juga gitu, agar tidak lagi terjadi kekerasan seksual dan terputusnya rantai kekerasan seksual. Oke. Ya, kira-kira di kampus UIN ini berapa persen sih yang, kan tadi ada kuesioner ya, berapa persen orang-orang yang mengalami kekerasan seksual ini? Oke, baik, ini aku akan membacakan ya Hasil survei. Iya. Nah, jadi kalau dari gendernya sendiri itu 91,7% itu dialami oleh para perempuan. 8,3% itu laki-laki. Lalu jadi mereka tuh udah ada di kampus kita kan ada 6 fakultas ya, sama sains. Nah, kasus terbanyak itu dari Fakultas Tarbiyah dan dari Fakultas Dakwah Pada itu 33,3%. Lalu ada juga dari FEBI itu 16,7%. Ada juga dari Syariah dan Fuda itu 8,3%. Nah, sebenarnya karena kekerasan seksual itu fenomena gunung es, ini jadi belum semuanya, dan informasinya itu belum merata gitu. Ini hanya survei yang dibuka pada tanggal 13 sampai 15 kemarin. Lalu ini kebanyakan dirasakan oleh teman-teman angkatan 2019. Sebanyak 50%. Tuh. Lalu ada juga teman-teman dari angkatan di atas 2017, jadi ada alumni juga gitu yang pernah mengalami, itu juga mengisi kuesioner. Lalu kebanyakan mereka itu terkena kekerasan seksual yang jenisnya catcalling. Nah, itu masih banyak banget, dan lokasi kejadiannya itu di kantin, di jalan ke arah UKM, lalu di kelas. Di kelas pun dia juga mendapatkan hal tersebut, begitu catcalling, dan selama perjalanan dari gerbang sampai Syariah gitu. Itu. Lalu pelaku. Dari pelakunya sendiri, pelakunya itu aku menanyakan juga kan siapa pelakunya, dan 3,3% itu pelakunya dosen. 33,3% kakak tingkat, 8,3% itu adik tingkat, 25% itu teman sebaya dan seangkatan, lalu 33,3% itu orang yang tidak dikenal. Jadi mahasiswa juga lingkupnya. Jadi orang-orang yang berada di sekitaran UIN ini, gitu, sekitaran kampus, gitu. Dan orang asing yang nggak dikenal, entah dia mahasiswa atau siapa, entahlah, itu dia juga ada 8,3%. Lalu lokasinya ya. Jadi ketika dia mendapati pelecehan tersebut, itu lokasinya di mana? Pertama, yang paling banyak. Karena kita kuliahnya online, itu sebanyak 45,5% terjadi kekerasan berbasis gender online, KBGO. Itu via WhatsApp, Instagram, Twitter, Zoom, di Google Meeting dan sosial media yang lainnya. Lalu terjadi di kelas sebanyak 18,2%, lalu di kantin 9,1%, di parkiran 9,1%, lalu di dalam ruangan 9,1%, dan yang terakhir itu di ruangan terbuka itu 9,1% juga. Nah, waktunya sendiri ini gimana ya? Bahkan karena kejadian kekerasan berbasis online itu ada yang lewat tengah malam sebanyak 16,7%. Jadi lewat tengah malam itu dari jam 00 hingga jam 6 pagi.
Itu. Lalu paling banyak itu pada siang hari jam 12 sampai jam 17. 17 itu jam 5 ya. Lalu malam hari dari jam 5 sampai jam 00 itu sebanyak 33,3%. Tuh, dan ketika ditanya pakaian apa sih yang kamu pakai? Sebenarnya kita tidak menyalahkan pakaian ya. Iya, jadi teman-teman yang menggunakan pakaian panjang pun kayak gamis, terus kerudungnya sudah panjang, bahkan dia memakai cadar juga, tetap mengalami kekerasan. Gitu. Jadi kekerasan ini tidak mengenal apa gendermu atau pakaianmu. Semua bisa menjadi korban, semua bisa menjadi pelaku. Sangat disayangkan. Oh, berarti itu baru tanggal 13 sampai 15 ya. Iya. Tapi sudah banyak sekali yang melapor ya. Andai kan riset itu masih dibuka apa enggak risetnya? Masih dibuka. Ya. Nanti akan kita bantu sebar juga ya terkait riset tersebut agar kita juga tahu gitu seberapa banyak sih gitu, seberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kita ini. Menurut Kak Maria nih ya, ada saran gak sih untuk perempuan-perempuan gitu supaya terhindar terhadap kekerasan seksual ini? Kalau dari aku ya, kayaknya buat menghindari pelecehan atau kekerasan seksual tuh itu kayaknya hal yang sulit gitu ya buat kita, karena kita nggak bakalan tahu kita bakal dapat pelecehan atau kekerasan seksual tuh di mana gitu. Kita nggak bakal tahu entah itu pelakunya dari teman kita sendiri, dari dosen sendiri gitu kan, kita nggak bakalan tahu. Jadi kalau ditanya gimana caranya kita tahu gitu ya tempat-tempat yang banyak pelakunya itu, kita nggak bakalan pernah tahu gitu pelakunya kan siapa aja. Nah, kalau untuk menghindari, kalau menurut aku gini, kalau misalkan menghindarinya itu ada stigma yang bilang kayak pakaiannya yang kurang rapi gitu atau gimana, itu menurut aku nggak setuju ya sama itu, karena pelecehan atau kekerasan seksual itu nggak memandang dia pakaiannya syar'i, pakaiannya atau enggak gitu. Itu bisa terjadi di mana aja, kapan aja, dan siapa aja orangnya pasti bakal mendapatkan itu gitu. Yang namanya pelecehan nggak bisa diidentifikasi dengan pakaiannya yang terbuka gitu. Kalau menurut aku, cara kita adalah gimana caranya kita sadar nih kalau misalkan pelecehan atau kekerasan seksual tuh kayak gimana, apa aja macam-macamnya kayak gitu kan. Karena ada beberapa perempuan atau laki-laki atau semuanya itu kan masih belum paham gitu loh kalau ini tuh pelecehan gak sih termasuknya gitu. Makanya kan kenapa banyak yang menganggap terutama laki-laki maupun perempuan banyak yang menganggap sepele gitu terhadap pelecehan, karena mereka belum tahu kalau misalkan itu tuh yang namanya catcalling itu berbahaya gitu kan, yang namanya kasih pesan dong Kak Rika buat Sigmania nih yang pernah mengalami kekerasan seksual ataupun yang alhamdulillah nih belum pernah mengalami kekerasan seksual ini agar lebih bisa menjaga diri gitu. Iya, misalnya buat teman-teman yang pernah mengalami atau sedang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan membuka wadah. Ada yang namanya Instagram PP Win Banten, Pemberdayaan Perempuan Win Banten. Di situ ada yang namanya Pusat Kajian Pengaduan Perempuan. Teman-teman bisa mengadu, bisa bercerita, atau sekedar hanya pengen tahu gue sebagai perempuan tuh apa aja sih yang bisa gue dapetin, hak-hak apa aja yang harus terpenuhi. Karena ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, maka itu menjadi poin plus untuk kita ya bertindak melakukan sesuatu begitu. Nah, bagi teman-teman yang pernah mengalami bisa bercerita, dan untuk data teman-teman itu sudah terjamin aman, tidak akan diketahui oleh siapapun, dan hanya diketahui oleh satu orang. Di situ juga udah ada hotline itu teman-teman bisa langsung ngechat aja di WhatsApp, ada juga via Gmail. Itu bisa teman-teman lihat hotline-nya di Instagram PP Win Banten. Kalau saran dari aku, bagaimana caranya kita terhindar dari kekerasan seksual, penting tadi yang seperti Maria sampaikan, pentingnya edukasi, pentingnya pembelajaran tentang kekerasan seksual itu sejak dini, dan perempuan dan laki-laki mereka dua-duanya sama-sama mempelajari tentang kekerasan seksual itu sendiri, dan juga penting mempelajari alat reproduksi yang dimilikinya begitu, agar penting juga sex education untuk teman-teman sejak umur mungkin legalnya umur 17 kali ya. Sebelumnya pun
untuk pembelajaran itu boleh gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rika. Mungkin dari Kak Maria ada yang ingin disampaikan? Apa nih sarannya atau gimana? Pesannya untuk teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual ataupun yang belum pernah mengalami Ya kejadian ini. intinya buat yang pernah merasakan pelecehan seksual ya, jangan malu buat speak up gitu. Minimal ceritalah ke teman dekat atau keluarga gitu ya. Kalau misalkan nggak mau ke forum pengaduan kayak gitu minimal ke teman dekat dulu lah gitu. Intinya emang nggak gampang sih buat cerita kayak gitu, tapi ya kalau misalkan kita diem aja juga kan nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Justru kita betul malah sekali. mengganggu mental kita dan sebagainya gitu. Terus buat perempuan yang belum pernah merasakan atau misalkan kayak cuma sekedar dengar berita-berita kayak gitu, kita nih yang udah sadar nih, yang udah tahu gitu kan kalau perempuan ini sekarang berada di tempat yang banyak banget nih kasus pelecehannya, kita jangan males buat belajar ya. Tadi aku bilang tadi jangan males buat diskusi, berorganisasi kayak gitu. Karena edukasi tentang seks edukasi juga kan penting banget ya Kak. Karena kan kalau misalnya nggak paham juga ya bakalan terus ada gitu kasus-kasus kayak gitu. Intinya jangan pernah berhenti buat belajar, jangan berhenti buat diskusi, buat cari pengalaman baru, cari ilmu baru gitu loh. Jangan stuck di situ aja. Intinya jangan mager buat cari ilmu baru lah gitu tentang pelecehan. Ya, karena kalau misalkan kitanya dari perempuan sendiri malas, kayak malas-malasan atau enggak kayak udahlah diginiin doang, nah itu bakalan mengakar terus sampai kapanpun itu nggak akan pernah terselesaikan yang namanya pelecehan seksual, terutama di kampus gitu. Makanya buat yang udah tersadarkan, buat yang udah tahu nih kalau ini nih udah nggak bisa didiemin, itu kan udah mengakar banget, ya udah kita bangun persatuan, kita lawan nih kekerasan pelecehan seksual di kampus kita. Oke, sedikit tambahin lagi ya. Boleh, silakan. Benar yang tadi Maria sampaikan, dan kita sebagai perempuan tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu hak kita diberikan, tapi kita sebagai perempuan harus merebut hak tersebut gitu. Jangan numpang nasib sama teman-teman yang lagi berjuang buat memperjuangkan hak kita sebagai perempuan gitu. Jangan kayak ya udahlah, udah ada yang demo nih perempuan, udah ada yang minta tentang pengesahan RUU PKS kayak gitu kan. Jangan kayak gitu. Kita bareng-bareng nih belajarnya gitu. Karena perubahan perempuan itu dimulai dari perempuan itu sendiri. Oke, karena perubahan perempuan itu dimulai dari perempuan itu sendiri. Oke, Sigmania, sepertinya pesan tadi adalah akhir dari obrolan podcast kali ini. Jika Sigmania pernah mengalami hal seperti ini, berceritalah kepada orang terdekat, kerabat terdekat. Jangan pernah merasa sendiri, jangan takut untuk mengungkapkan kebenaran. Bagi kamu yang alhamdulillah belum pernah mengalami hal seperti ini, jaga diri baik-baik. Kalian semua adalah wanita hebat. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa yang sudah menyempatkan di sela-sela waktu kesibukannya untuk berbagi cerita pada hari ini. Semoga sehat selalu dan bahagia. Buat Sigmania yang butuh curhat atau bingung dan pernah mengalami hal-hal yang sudah tadi kita obrolkan, boleh banget ya DM ke pp_UIN Banten. Boleh hubungi nomor di 0858 1354 0710. Jangan lupa juga setiap hari ada podcast Sigma di Spotify LPM Sigma. Dan ada berita-berita dan cerita-cerita menarik juga di IG @LPM Sigma dan di web kami di web lpmsigma.com. Terima kasih, saya Deva Kurnia Zuhri selaku host pada hari ini. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.